Kembali bersama Nadiem Makarim dalam DBS To The Point. Nadiem, selalu jadi soal. Tadi kan ada angka 13.000 driver Gojek. Dan selalu ada soal, saya tidak tahu persis angkanya, tapi kecelakaan di jalan itu melibatkan sepeda motor. Itu kan berarti soal safety. Yeah. Dan sekarang Anda bisnis dengan moda utamanya sepeda motor. Pandangan Anda tentang ini? Bagi kami safety itu sebenarnya nomor satu. Malah dalam berkendara motor itu kita juga nggak naif. Sudah pasti kendaraan motor itu kan resikonya lebih besar ya daripada kendaraan mobil. Makanya kita mengambil beberapa step untuk meningkatkan level of safety. Karena sebelumnya orang naik ojek sama sekali tidak ada safety standard. Itu betul. Ya, sekarang dengan Gojek kita tingkatkan level safety standard. Karena bentuknya? tanpa Gojek pun orang pasti akan naik ojek. Jadi yang kami usahakan adalah untuk gimana lebih menjamin keamanan. Nomor satu adalah asuransi untuk customer dan untuk driver. Itu sudah kita cover. Jadi semua orang yang menerima kecelakaan atau apa akan langsung kami urus di rumah sakitnya. Asuransi itu satu hal yang kita lakukan. Yang kedua adalah pada saat mereka masuk ke dalam Gojek, kita melakukan safety check. Safety check bahwa motornya tidak ada standar tertentu, tidak lebih dari 5-6 tahun tuanya, dan secara beberapa audit dicek mesinnya masih oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita melakukan, kita ada program dengan Rifat Driver Labs, yaitu Rifat Sungkar. Ada sekolah mengemudi, safety riding. Berarti semua driver Gojek harus masuk sertifikasi Rifat Driver Labs. Jadi ada sertifikatnya? Betul. Kita menginvest sangat besar untuk menemukan suatu training dan sertifikasi yang dimana kelas safety-nya itu kelas dunia. Karena bukan cuma diajarkan cara driving safety, tapi juga mindset safety. Mindset safety. Itu yang mungkin lebih penting lagi untuk memikir everything itu semua safety first gitu. Kami juga bekerja sama sangat erat dengan Polda untuk melakukan driver safety, sosialisasi. Jadinya driver-driver kita itu setiap kali ada program sosialisasi, Polda pun ikut sharing mengenai driver safety dan lain-lain. Jadi dijamin pengemudinya tidak akan ugal-ugalan, bukan? Betul. Itu pun kalau ada yang ugal-ugalan, langsung dilaporkan dan dia menerima kartu kuning. Kita ada sistem kartu kuning kayak semacam SP gitu. Kalau mereka ratingnya rendah atau orang bilang mereka drivingnya tidak safe, itu langsung kami catat, kami rekod. Anda dapat itu dari mana? Dari app. Dari aplikasi. Setiap orang yang menggunakan Gojek bisa memberikan 1-5 bintang beserta feedback. Apakah driver ini tidak driving safety, drivernya tidak ramah, macam-macam komplainnya. Dan dari situ kita filter driver siapa yang layak untuk menjadi mitra Gojek dan siapa yang tidak layak. Jadinya safety standard kita itu sudah sebenarnya di atas beberapa safety standard transportasi. Ini ada pengguna Gojek yang bicara tentang ketika dia menggunakan jasa Gojek. Coba kita lihat. Saya pakai Gojek kan, yang pertama tuh cepat. Kenapa? Soalnya nggak semua tempat itu ada public transportation ya, kayak Transjakarta atau stasiun. Kalau ke tempat tertentu kita harus naik ojek. Sedangkan kalau naik Metro Mini tuh lama, misalkan kena macet segala macam. Itu yang pertama ya, kita bisa cepat. Yang kedua murah. Jelas dia mengatakan cepat, lalu kemudian murah. Kemudian Gojek itu kan tidak ada angkutan umum yang bisa menjangkau sampai ke perumahan-perumahan. Maka ini menjawab pertanyaan Anda, pernyataan Anda pada awal tadi bahwa ini kebutuhan hampir semua orang. Iya, Pak. Kalau sekarang kembali ke feedback dari publik tadi, kalau Anda rumuskan apa aja jenis-jenisnya? Kalau feedback ada yang dari positif sampai ada yang negatif. Kalau yang positif yang sering kita dengar itu Gojek itu benar-benar kayak penyelamat waktu ya. Ya pasti. Jadinya Gojek itu benar-benar kecepatan yang nggak bisa tertanding, convenience dan juga multi purpose. Kalau yang feedback jelek banyak juga yang misalnya drivernya itu tidak ramah. Itu kita langsung berikan peringatan kepada driver. Ada juga yang mungkin drivernya datangnya telat karena pergi beli makanan atau minuman dulu gitu dan lain-lain. Jadi mungkin disiplinnya atau profesionalismenya kurang tinggi. Seperti itu komplain-komplain. Nah, sekarang kalau kita bicara dari pengendaranya sendiri, mereka punya, Anda dapat feedback apa saja?
Wah, kalau dari pengendara sendiri itu hal yang paling menyentuh hati saya ya, karena saya setiap kali naik Gojek itu saya selalu nanya mereka, dan mereka suka ngenalin saya juga. Dia langsung curhat dan cerita bagaimana keluarganya dia itu berubah total kehidupan dia karena ada Gojek. Banyak yang bilang waktu itu bilang ke saya, sekarang anaknya bingung kenapa kok masakannya mama jadi enak-enak. Ya, jadi itu mungkin contoh bahwa mereka ini sedang naik dari kelas ekonomi yang lebih rendah naik kepada middle class. Jika modelnya seperti ini, saya tidak heran kalau Ahok, Gubernur DKI mendukung kan, ingin mengintegrasikan itu dengan model moda transportasi Transjakarta. Coba kita dengar Ahok. Sudah gandeng, kita udah sistemnya udah kerjasama. Yang Gojek, Grab Bike kalau dia mau join dengan Transjakarta silakan. Itu udah masuk dalam sistem Smart City kami. Ya, dia kepingin kerjasama, kan gitu ceritanya. Ya, kalau lihat begitu, pernah nggak terpikir bahwa orang akan respect begini usaha Anda ini? Terus terang saya nggak nyangka begitu banyak dukungan dari gubernur, dari CEO Presdir Transjakarta. Betul. Dan lain-lain, bahkan beberapa menteri-menteri pun yang menghubungi saya dan sangat mengagumi dampak daripada Gojek secara sosial. Saya benar-benar nggak mengantisipasi ini, dan itu luar biasa kesenangan bagi saya dan tim saya gitu, bahwa kita bisa didukung sebagai karya anak bangsa, semacam national champion lah gitu ya, untuk teknologi yang bisa membantu banyak orang. Dukungan dari Ahok itu menurut saya luar biasa, karena bagi kami melihat Gojek itu bukan sebagai kompetisi daripada transportasi umum. Betul. Kami melihat Gojek sebenarnya sebagai komplement. Karena dilihat dari semua opsi sarana transportasi, siapa lagi yang bisa secara cepat dan affordable bisa mengantar dari rumah ke stasiun terdekat. Betul. Baik itu halte busway, baik itu MRT ke depannya. Jadi yang akan kami coba bangun bersama adalah suatu feeder network. Nah, karena ada beberapa gambar yang memperlihatkan, coba kita lihat soal ada juga penolakan orang ojek pangkalan, bukan? Dilarang keras Gojek atau Grab Bike mengambil penumpang di wilayah sini. Ya. Ini memang suatu hal yang terjadi di beberapa tempat-tempat di mana mungkin para ojek maupun pihak lain di area situ yang belum mengerti sistem kita. Karena banyak yang masih mengira kita ini perusahaan ojek. Oh, iya. Banyak yang masih mengira kita padahal ini kayak, itu juga terbuka kalau dia mau masuk di situ. Betul. Kami bukan perusahaan ojek, kami bukan perusahaan kurir, kami bukan perusahaan logistik sama sekali. Kami perusahaan aplikasi pemasaran untuk ojek. Untuk ojek. Jadinya kami sebenarnya adalah harapan bagi ojek. Sebetulnya ya. Kami yang ingin merangkul mereka untuk meningkatkan penghasilan mereka dan agar mereka bisa belajar teknologi, belajar mobile banking. Jadi mestinya mereka tidak perlu memukul satu driver Gojek yang namanya Istiqomah di Buncit ya. Betul. Ya, hal-hal seperti itu sangat sangat mengkhawatirkan saya, dan terus terang menurut saya itu bukan tindakan yang manusiawi. Padahal mereka itu semua sesama ojek. Ya kan, banyak orang mengira ini suatu perusahaan. Padahal bukan, mereka itu adalah kerja untuk diri mereka sendiri. Untuk mereka sebetulnya. Mereka itu adalah ojek. Dulu orang nggak ada masalah kalau ada ojek langganan masuk ke komplek, bener nggak? Tapi sekarang karena pakai baju uniform hijau, mereka mengira ini kayak perusahaan mau makan rezeki mereka, padahal ingin merangkul mereka sebenarnya. Nadim, kita jeda lagi. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Wah, saya rasa itu nggak akan pernah terjadi. Saya akan dengan senang hati Gojek tutup kalau tidak ada masalah kemacetan lagi di Jakarta.